You're listening. Lady Radio from Zero to Hero. Knock knock knock, this is Kampus Live. Yuk seru-seruan bareng dengerin semua cerita kampus yang luar biasa. Penasaran dunia kampus yang gak cuma soal kuliah? Makanya dengerin terus Kampus Live. Ready Radio from Zero to Hero. Hai Sobat Ready, balik lagi di Kampus Live. Sebelas lebih cerita di balik layar mahasiswa. Baik lagi nih sama aku, Lushanda aka Sasha, yang bakal nemenin kalian beberapa menit ke depan. Nah, Sobat Ready, sebenarnya aku mau tanya satu hal yang paling penting, yaitu apa kabar sih Sobat Ready semuanya? Karena kan sekarang cuacanya tuh bener-bener gak mendukung banget, gak bersahabat sama sekali. Yang tiba-tiba panas kering, tiba-tiba hujan deras banget yang dingin. Aku bener-bener berharap Sobat Ready, aku juga, semuanya tetap sehat dan tetap semangat. Apalagi kita habis ini libur. Yap, betul sekali, libur. Kali ini kita kedatangan guest star yang super duper keren dan merupakan salah satu penyanyi di choir kampus kesayangan kita ini, aka Telkom University, yang udah sering banget tampil di berbagai acara baik di dalam maupun luar kampus, bahkan nih Sobat Ready di dalam negeri bahkan di luar negeri. Itu keren banget sih, kebayang gak sih seberapa keren itu? Dan setahu aku nih ya, kegiatan anak-anak choir tuh benar-benar menguras waktu dan tenaga. Apalagi kan mereka tuh ada yang namanya latihan rutin, ada yang namanya tampil di konser, sampai ikut-ikut semua jenis event yang super besar. Dan pastinya semua itu butuh yang namanya persiapan yang super ekstra. Dari semua itu pastinya banyak nih pengalaman seru yang berkesan, yang pastinya kita tuh juga mau tahu gitu. Banyak banget nih pastinya, yang artinya kita udah benar-benar gak sabar untuk tahu cerita-cerita seru dan berkesan apa sih yang mereka punya. Nah, sampai dari situ, pencapaian apa sih yang mereka raih? Karena kan tadi tuh gak cuma dalam negeri, tapi di luar negeri juga. Kira-kira seberapa menarik apa? Yuk langsung kita kupas. Penasaran dunia kampus yang gak cuma soal kuliah? Makanya dengerin terus Kampus Live. Nah Sobat Ready, kayak yang tadi aku udah bocorin, kalau di episode Kampus Live kali ini tuh bakal lebih spesial dan fun banget. Karena kita tuh bakal ngobrol langsung sama salah satu mahasiswa Telkom University yang punya segudang pengalaman seru. Dan itu semua adalah dunia choir. Yang pasti punya segudang pengalaman seru dan segudang prestasi juga dong Sobat Ready. Dan gak usah lama-lama, langsung aja kita kenalan dan ngobrol cantik sama orangnya. Hai! Halo. Aku kenalan dulu nih, aku Sasha. Kamu bisa manggil aku Sasha kalau aja kita nanti ngobrolnya seru. Dan kalau boleh tahu nama kamu siapa dan aku harus panggil apa nih? Oke, izinkan aku untuk perkenalan diri dulu ya. Yap. Halo Sobat Ready Radio. Perkenalkan, nama aku Grace Bungaria. Biasa aku dipanggil Grace. Aku jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2023. 2023 Ikom juga. Yes. Kita sama. Hai Grace, salam Hai kenal. Sasa, salam kenal. Oke, sebenarnya di sini tuh aku udah bener-bener kepo banget. Gimana sih gitu? Jujurnya tuh aku udah lihat penampilan internal choir waktu itu sekali banget dan aku nggak dapet kesempatan untuk nonton lagi setelahnya. Boleh dong dijelasin sedikit informasi tentang choir tuh apa dan apa sih yang bikin dia tuh seru untuk kamu? Oke. Choir itu sebuah wadah ya buat aku. Sebenarnya dia tuh wadah untuk mengasah hobi. Jadi karena aku hobinya nyanyi, main musik, makanya waktu masuk ke Telkom University aku langsung tahun pertama aku langsung daftar choirnya. Terus untuk konser internalnya itu adalah konser pertama kali aku untuk nyanyi di panggung bareng-bareng sama angkatan 23 gitu. Oke, itu berarti waktu konser internal itu tuh semua angkatan 23? Itu di angkatan 23 itu karena angkatan terbaru, jadi dia ikut first konsernya adalah konser internal dulu. Tapi dia ada gabung sama satu angkatan sebelum 23, berarti 22. Oke, berarti dari awal nih bukan karena ajakan temen ya, tapi memang udah suka dan itu udah passionnya. Yes.
Oke, betul. sebenarnya passion itu bisa tahu kalau kamu suka nyanyi tuh atau kamu mulai suka nyanyi itu dari kapan sih? Dari kecil kah? Atau gimana? Dulu cerita nih. Cerita, boleh cerita nih. Jadi kenapa aku suka nyanyi? Jadi dulu waktu umur aku 4 tahun itu papa tuh beliin keyboard gitu. Jadi aku selalu senang main keyboard. Even aku belum tahu yang kayak apa sih nada tuh dari mana gitu. Oke. Nah aku tuh udah suka mencet-mencetin tuts keyboard gitu. Terus mulai dari situ aku masuk SD, Mhm. aku les piano itu di kelas 4. Terus mulai dari situ aku suka nyanyi juga, denger lagu, terus suka Oke. nyanyi, terus les nyanyi juga sempat tapi cuma sebentar doang, teman-teman. Sebentar. Cuma sebentar karena ya udahlah yang penting les musik lanjut, tapi les nyanyi bisa belajar nyanyi tuh bisa sendiri di rumah gitu. Oke. Terus suka nyanyi itu emang udah dari kecil, sama keluarga emang udah background suka nyanyi semua gitu. Oke, bentar. So, Les nyanyinya sebentar, tapi mm-mm. dilanjutinnya sampai sekarang. Iya betul. Oke, terus sebenarnya tuh apa sih? Maksudnya kan dari music nih, awal Mm. latihannya tuh lah keyboard, terus tiba-tiba ke nyanyi, akhirnya meneruskan nyanyinya. Terus untuk alat musiknya masih dilanjutin atau enggak? Kalau alat musik masih dilanjut, cuma emang nggak les aja karena ngerantau juga, jadi les pianonya Iya, di bener sih. stop gitu. Oke, seru tuh. Seru banget nggak dari awal tahun masuk langsung ketemu choir kayak Mm-mm. ketemu dunia sendiri kah? Atau kamu ngerasa kayak, oh this is my place? Atau kayaknya nggak dulu deh gitu? Ada Aku kayak pertimbangan itu nggak di awal? enggak sih, karena emang udah hobi kan, udah suka nyanyi juga, jadi aku ngerasa kayak oh ya udah berarti aku emang mau ikut choir aja gitu. Sama sebelum aku masuk Telkom University Choir, aku tuh udah intipin maksud aku Telkom University. Sebelum aku masuk Telkom University, aku juga udah lihat Instagram TUC. TUC itu singkatan dari Telkom University Mhm. Choir. Itu kayak mereka lomba-lomba ke luar negeri, lomba di dalam negeri. Terus aku kayak Oke. tertarik gitu, jadi aku join TUC-nya gitu. Berarti sebelum Telkom University-nya ada kamu udah kepoin banget tuh si Yes, TUC itu. betul. Oke, berarti kan kamu penyanyi nih berarti sekarang atau choir member. Nah di choir tuh ada posisi-posisi gitu gak sih? Kalau posisi itu sebenarnya posisi untuk kepengurusan or something. Untuk penyanyinya. Oke, penyanyi paling persuara ya, dia based Oh, on persuara persuara. gitu. Ada apa aja sih? Ada sopran, ada alto, ada tenor, ada bass gitu. Kalau kamu masuknya yang mana nih? Aku masuk sopran. Oh, tinggi berarti suaranya. Coba dong sedikit aja. Gak mau. Gak mau. Oke. Berarti kalian jangan lupa langsung cek TUC ya. Yes, IG-nya bener. TUC. Apa tuh nama IG-nya kalau boleh tahu? Telkom Univ Choir. Telkom Univ Choir. Kalau mau lihat Grace di sana, langsung aja cek IG Telkom Univ Choir. Jangan lupa follow ya. Jangan lupa follow. Terus nih, kan tadi tuh dari awal, yang artinya begitu masuk, ada gak sih kayak interviewnya atau emang nunjukin kalau kamu bisa nyanyi atau gimana? Atau kayak langsung latihan bareng gitu diterima semua? Untuk UKM Telkom University Choir ini dia tuh ada sistem rekrutmen. Jadi dulu tuh disebar dulu formnya. Terus yang tertarik dengan dunia tarik suara, dia tuh ngisi formnya, and then setelah itu setelah itu kayak Gak apa-apa. too much ya aku. Banyak hal nih berarti. Banyak hal seru nih yang mau diceritain. Akhirnya dari situ kita tes suara gitu. Interviewnya adalah tes suara, kayak mau masuk range mana suara kamu. Terus akhirnya keterima. Sebenarnya ada kompleksi sih dikit detail-detailnya, cuma aku kasih tahu secara garis besarnya ya. Garis besarnya. Gitu. Terus setelah itu kita ada langsung ikut program kerja mereka. Yang pertama adalah untuk angkatan baru, itu ada konser internalnya. Oke, konser internal. Itu latihannya juga udah yang mulai kayak misalnya dari awal, misalnya kita pergi persiapannya itu 3 bulan. Di 1 bulan pertama itu kayak masih jarang, kayak satu minggu itu 2-3 kali latihan. Tapi kalau misalnya udah mendekati si hari konser, itu bisa setiap hari untuk latihan konser internalnya. Wow, berarti makin dekat makin padat. Yes, betul. Dan tapi itu gak ngaruh gitu sama capek atau kayak energinya atau kayak suaranya. Biasa kan kayak aku nih suaranya limited banget. Jadi kalau misalnya kebanyakan ngomong dikit tuh suaranya habis gitu. Oke. Karena dulu masih angkatan baru ya, mungkin kayak masih tertarik-tertariknya di dunia suara. Jadi aku kayak
capek tuh belum ada bisa ngerasain, kecuali kayak makin kesini gitu. Oh, makin Makin berasa. berasa Berarti capeknya. iya makin berasa capeknya, tapi yang jelas deg-degan gitu atau hal lainnya waktu first event banget kerasa nggak? Ada banget dulu kalau aku waktu si konser internal ini, Hmm? aku tuh nervous banget karena ini pertama kalinya aku manggung kan. Iya. Manggung tuh. Apa sih Superstar. We got Oke. idol here guys. Kayak pertama kalinya aku ikut satu panggung sama semua penyanyi angkatan 2023, itu aku punya nervous banget. Kayak aku takut lupa lirik, terus aku takut salah gerakan. Kita juga ada koreo kayak di setiap beberapa lagu itu kita pakai koreo gitu. Oke. Terus iya sih, waktu itu juga sempat aku salah lirik dan aku ngajak. Terus aku salah liriknya adalah melototin penonton. Oke, itu ada fun. Berarti Itu suara iya. ini lucu banget tapi oke. Terus gimana tuh Iya. penonton baris depan mereka balas melotot kah atau mereka Agak. shock aja gitu? Jadi waktu itu lagunya aku inget banget, dulu aku solo vokal di lagu Bandung, punya Teh Yura Yunita. Itu aku nyanyi si awalnya di show 1 ya. Di show 1 kan gak pakai mic, jadi aku masih bisa lancar untuk hafal liriknya. Di show 2 udah kasih mic, terus aku lupa lirik, aku asal lirik, terus aku pelototin penontonnya kayak nyanyi dong gitu, kayak aku mau ngajak kayak please kasih tahu gue untuk liriknya. Even aku udah minta tolong sama si konduktornya untuk kayak please spill Liriknya. bahasa mulutnya juga, Oke. kayak untuk bantu aku. Mhm. Ternyata konduktornya juga melototin aku kayak karena aku jadi ke pressure aku udah salah, terus aku di pressure sama konduktornya, terus habis itu kayak ya udahlah. Terus aku gimana tuh nutupinnya? Ya udah nyengir aja. Dari yang tadi melotot terus nyinyir aja. Iya. Oke, itu Kasian ya. adalah salah satu cara untuk biar nggak kelihatan amat guys, sobat ready. Terus Bener. nih, kan tadi tuh kejadian lucu itu pertama kali ya? Iya, Pertama kali banget. Nah berarti kalau pertama sekarang ada banyak dong yang diikutin. Sudah tampil di mana aja nih? Mungkin bisa sebutin tempatnya atau eventnya? Untuk tampil iya. Tampil Lumayan. iya. Lumayan. Bisa dihitung jari? Bisa. Bisa. Oke. Oke. Di mana Iya. aja toh? Jadi kita tuh kan kalau misalnya ada ikut suatu maksudnya mau jalanin sebuah proker, kita tuh harus cari job, kayak cari job atau panggilan job gitu. Kayak kita nge-apply job atau jadi ada sistem orang PR-nya itu dihubungin sama pihak eksternal. Oh. Terus waktu itu kita dihubungin sama pihak mitra Telkom juga di Jakarta. Itu job, aku lupa deh spesifik jobnya apa, tapi kita tampil pameran budaya apa kalau nggak salah. Aku lupa deh pokoknya. Kita kayak mereka tuh pameran budaya. Oh, oke. Berarti kayak pentas seni gitu nggak ya? Atau mereka beda? lebih ke acara. Aku lupa banget, pokoknya waktu itu mereka tuh pada pakai baju adat semua, adat dari daerah. Aku lupa banget itu hari besar atau apapun itu. Jadi kalian juga pakai baju adat gitu? Kalau kita pakai baju konser, yang konser eksternal tahun kemarin, yang gold sama hitam bawahnya. Oh, kayaknya aku benar-benar harus pantengin terus nih IG-nya dan untuk ikut juga. Kita sama pakai sigar juga. Sigar mau nikah. Nikah sama siapa nih? Habis ini langsung nikah mungkin, kita nggak tahu. Terus nih berarti itu tadi kan event yang dihubungi pihak eksternal. Jatuhnya nih yang dihubungi gitu tuh kayak bisa jadi magang kah atau kayak emang sekedar kalian untuk event aja atau datang sebuah acara aja? Biasanya kalau misalnya PR sendiri dihubungi sama pihak eksternal itu untuk sebuah event aja, untuk job event, bukan buat magang gitu, teman-teman. Oh gitu, berbeda ya berarti. Nah tadi tuh kan dia bilang bisa dihitung jari, tapi yang kita dengar tuh coba baru sedikit nih sobat ready. Penasaran kan gimana kelanjutannya Grace ini dengan petualangannya di dunia choir? Jadi tonton terus Campus Life. Penasaran dunia kampus yang gak cuma soal kuliah? Makanya dengerin terus Campus Life. Serba-serbi cerita di balik layar mahasiswa hanya di Campus Life. Oke, tadi sebenarnya aku nggak tahu mau ngomong apa nih Grace, karena aku benar-benar speechless tentang perjalanan kamu tadi yang ternyata butuh latihan lama sampai akhirnya
Iya, kesalahan kecil tidak berefek untuk kamu yang sekarang, bener gak sih? Benar. Tapi aku yakin cerita serunya itu masih banyak lagi di belakang nih, karena tadi bener-bener brief doang kan ya. Nah, dari situ aku tuh pengen tahu segala proses di balik perjalanan kamu, atau bahkan secara spesifik satu penampilan nih, mulai dari persiapan, latihan, sampai ada yang bisa naik panggung bareng tim. Di sini tuh yang paling kamu highlight atau yang paling kamu rasakan dari semua event yang pernah kamu datangi tuh, yang paling berasa sampai sekarang tuh apa sih? Event yang mana sih? Event yang Tingkat nasional dulu kali ya. tingkat nasional. Ini event atau kompetisi? Boleh event acara biasa atau kompetisi boleh. Oke. Oke. Of course kompetisi. Kompetisi. Ya. Kenapa Bener. tuh kompetisi sama event apa yang beda? Mungkin vibes-nya ya. Vibes-nya tuh beda banget kalau misalnya ikut job sama vibes ikut lomba. Lomba baik nasional ataupun internasional gitu. Oke. Lomba baik nasional atau internasional. Oke, tadi kita sudah spill sedikit nih kalau ternyata Grace ini lombanya tuh nggak cuma di dalam kampus, luar kampus, tapi juga nasional dan internasional. Jadi kita bakal kupas sekarang juga. Dan dari lomba itu bedanya apa sih tampil di acara kampus sama di lomba nasional? Mungkin dari tempatnya atau penontonnya, juri, karena tadi kan vibes-nya ada beda tuh. Apalagi yang beda? Beda ini ya, sensasi groginya. Itu juga beda. Nervousnya. Terus lebih suka nervous yang mana nih? Lebih suka nervous yang mana maksudnya? Iya, lebih suka kayak, maksudnya rasa nervous yang ada tuh kayak lebih, aduh aku pingin nih ngerasain nervous kayak gini lagi gitu. Oke. Nervousan yang lomba sih. Karena itu super duper kayak gue takut salah gitu. Oh gitu. Dibanding sama event berarti lomba lebih berasa jauh ya? Iya betul banget. Kalau lomba tuh kan dia lebih kayak ada rasa pressure di setiap penyanyi kan. Kayak ya lo harus tahu part lo sendiri, terus gak boleh salah, terus jangan salah lirik, apalagi salah koreo, karena di depan banyak juri. Jadi juri itu bisa menilai dari segala aspek event dia. Punya poin penilaian sendiri ya. Gitu. Wow, apa sih gerakan yang pernah kamu latihan tapi tetap kayak kamu atau teman-teman kamu tuh nggak kompak gitu? Biasanya kalau misalnya gerakan koreo di satu lagu, kayak waktu itu ada Cikalale Pongpong, itu lagu Cikalale Pongpong ataupun lagu yang ada koreonya itu, dia tuh kan ada hand clap kan? Iya. Hand clap sama stomp di semua penyanyi. Oke. Nah, kalau di hand clap sama stomp itu otomatis dia bakal jadi kejar-kejaran si ketukan lagunya. Iya. Kayak yang awalnya beatnya tuh segini, nanti pas ada masuk si koreo hand clap ataupun stomp, dia bakal jadi kejar-kejaran gitu loh antar penyanyi. Nah itu butuh konsentrasi yang cukup keras ya, karena udah nyanyi, terus kamu harus hafal liriknya setiap part, terus hafal koreo harus juga. hafal koreo juga. Jadi emang harus effort banget. Makanya tadi ini. latihannya 3 bulan itu Iya ya? benar. Pernah gak lebih lama gitu untuk preparation ke lombanya? Pernah, tapi itu beda lomba, bukan yang di nasional. Oke, berarti kita langsung masuk nih ke highlight utama kita, yang akhirnya kita bisa langsung tampil di event internasional. Gimana sih ceritanya kok bisa sampai di tahap itu? Itu tuh kayak mengajukan diri kah atau dipilih atau gimana? Oke, ini cerita ya mungkin? Cerita, gak apa ya, Sobat Ready Radio. Cerita yang seru nih. Jadi perjalanan aku ngikut lomba internasional ini diawali dengan tadi yang first konser aku itu di konser internal ini tahun 2023. Terus after itu di bulan Desember aku di-chat sama kakak-kakaknya, ada Kak Beatrice sama Kak, aku lupa kakak siapa ya satu lagi, tapi yang intens sama aku tuh Kak Beatrice. Aku di-chat, ditanya, dulu aku masih dipanggil Grace, tapi sekarang aku dipanggil Bunga kalau di choir. Oh kenapa karena tuh? ada 2 Grace. Oh ada 2 Grace, gitu. Oke. Nah aku di-chat sama Kak Beatrice, aku ditanya, itu posisinya aku udah pulang ke rumah di Serang. Terus aku di-chat untuk tes nyanyi, untuk interview, bukan interview sih maksudnya, untuk seleksi lomba internasional. Terus aku bilang, aku tuh udah pulang Kak, nggak bisa ke Bandung. Jadi gimana ya kalau misalnya berkenan untuk tes seleksi Zoom, seleksi online, aku nggak apa-apa, aku menyanggupi, aku bilang gitu kan.
ternyata akhirnya mereka mungkin pertimbangkan sesuatu. Aduh gila baik banget gue. Banyak banget ya pertimbangannya. Enggak. Maksudnya kayak mungkin ada yang mau diusahakan gitu. Jadi aku sama ada satu teman aku juga itu ikut seleksi kompetisi secara online. Jadi kita nge-zoom sama kakak-kakaknya, kita dites nyanyi waktu itu lagu Con un beso, lagu Spanyol. Susah juga pronunciation-nya. Jadi agak tricky untuk menyebut si liriknya. Oke. Setelah itu beberapa minggu kemudian, antara 2 minggu atau 3 minggu kemudian itu aku dapat info. Jadi kita tuh di info ini unik gitu lah. Oh, oke. Gimana tuh infonya? Dibikinin e-flyer gitu. E-flyer kayak ada angkatan 23 tuh ada sekitar 6 orang atau 9 orang gitu. Kita keterima di untuk angkatan 2023 ya. Wah, kita keterima 9 orang. Nah, aku sama teman-teman aku akhirnya mulai dari situ ditanya bisa ke Bandungnya kapan. Terus aku tanya, aku pasti konseling dulu sama orang tua aku kayak maaf Pak, aku harus ke Bandung karena harus mulai latihan rutin. Latihan kita tuh mulai start di bulan Januari. Ini mana itu masih libur kan? Iya, masih libur semester 3. Tahun baru malah. Ya, benar. Terus akhirnya aku ke Bandung dan itu udah latihan belum setiap hari tapi udah mulai latihan yang mulai mode serius gitu. Karena intens. Belum intens sih. Oh, masih semi intens. Iya. Semi intens. Terus akhirnya seiring berjalannya waktu di bulan 3 sebelum itu mundur lagi itu ada pembentukan panitia. Otomatis kita ada pembentukan panitia. Jadi squad lomba internasional itu dibikin panitia. Jadi penyanyi harus jadi panitia juga. Oh gitu. Untuk penggalangan dana ya teman-teman. Oh banyak ya. Berarti untuk persiapannya itu udah lomba. Berarti kalau misalnya kayak ada di yang biasanya aku lihat kalian menyanyi bersama itu segala macam itu hitungannya apa? Untuk apa? Yang di mall. Itu betul. Kita ngamen fundraising. Oh, fundraising. Kita sebut fundraising. Yes. Bahasa kerennya. Fundraising. Itu pencarian dana kita. Pencarian dana untuk itu pergi keberangkatan. Oh, oke. Kan kalau sebenarnya udah ada kayak yang dikasih dari penyanyi. Kayak term gitu kan. Cuma karena kita merasa karena keluar negeri pasti butuh support dana yang lumayan, ya. Jadi kita banyak cara yang kita lakukan, lakukan, iya. Gitu. Menjemput uang lah istilahnya. Iya, menjemput uang untuk dipakai lagi. Itu lewat job yang tadi itu, lewat job kita dapat tawaran job, lewat fundraising tadi. Terus lewat tapi udah sih kayaknya dua itu doang deh cara kita. Berarti ini 2 pilar utamanya. 2 pilar utamanya karena itu sumber yang paling cepat untuk dapat uang. Oke, ngerti. Berarti banyak nih yang dipersiapkan kan dari mulai hari pertama sampai kapan nih event pastinya tanggalnya kemarin? Juli awal. Kita berangkat. Ya itu persiapan yang paling lama ya. 6 bulan. Untuk lomba. Iya. 7 bulan. 6 bulan persiapan. 6 bulan persiapan. Wow, gimana tuh rasanya, capeknya dan segala macam? Banyak banget, capek, terus kayak udah muak. Kapan selesai gitu. Gue pengen lomba aja gitu. Oh gitu. Cuma karena kita sadar diri ya, kita kan butuh dana. Jadi kita kayak ya udahlah, kita breakdown lagi emosinya. Jadi kita bareng-bareng lagi kayak bangun suasana untuk ayo kita rangkul semuanya. Ayo kita cari dana lagi gitu. Apa sih yang membuat persiapannya tuh worth to do? Persiapan ke internasional, lomba internasionalnya itu? Apa ya? Jadi lebih dekat kah ke teman-teman choir? Atau kayak gitu-gitu? Kalau benefit ya berarti ya jatuhnya. Benefitnya aku tuh dulu internal aku paling malas. Aku malas banget latihan. Karena aku ngerasa kayak aku udah ketinggalan jauh gitu kan. Aku ketinggalan jauh, teman-teman aku udah pada, aku ngerasa kayak mereka tuh udah tahu semua gitu lagunya. Terus makin kesini
aku merasa kayak oh enggak, kita semua tuh sama, kita semua tuh berproses dalam sebuah hal yang harus kita ikutin gitu. Maka dari itu aku sama teman-teman aku bisa saling kenal intens lagi karena setiap hari ketemu, terus kayak kita ngobrol. Kadang kayak aku terus teman-teman aku yang satu jurusan kan ada yang ikut choir juga. Kadang kita kayak tukaran kayak kalian udah belum tugas ini, kalian udah belum tugas ini gitu. Oh iya, jadi karena itu tadi harus balance Yes, jadi betul. Jadi tapi kan karena lebih dekat itu sampai sekarang walaupun kalian gak lomba masih sering latihan atau kamu jadi malas lagi? Aku masih sering latihan karena ada proker lagi sih. Oh gitu. oke. Berarti ini persiapan kan lama tuh. Tadi 3 bulan ke 6 bulan. Apa sih yang buat beda? Ngomongin soal persiapan otomatis ketampil kan. Nah dari tampil di kampus atau nasional bedanya tuh apa? Tampil di kampus itu pasti lingkupnya masih yang belum terlalu luas ya. Tampilnya kayak masih diliatin sama teman-teman ataupun masih diliatin sama petinggi-petinggi gitu kan. Kalau misal tampil di nasional itu benar-benar pressure-nya beda banget. Karena kita diliatin sama choir lain, choir dari yang ya choir lain lah intinya. Choir lain, terus kita diliatin dari pelatih choir lain juga. Gitu. Terus apa nih krik apa ya sama juri, pokoknya juri sih yang bikin pressure karena penilaian yang tadi siang aku bilang. Tapi ngomongin soal juri, semua lomba kan ada jurinya. Yang buat beda si lomba nasional sama internasional ini apa, Grace? Yang buat beda lomba internasional dan nasional adalah suasananya beda ya. Suasana yang kalau misalnya di Indonesia tuh ya udah kayak lu ketemu orang Indonesia aja lomba. Tapi kayak gimana ya, aku bingung dia ngejelasinnya. Kalau nasional ya berarti nasional. Suasananya kayak suasana kayak ketemu orang lokal. Tapi kalau di sana kayak kalau internasional itu rasanya kayak aku takut kita tuh penyanyi tuh takut salah ucapan mengenai lirik gitu. Jadi mereka kan punya pronunciation sendiri kan. Nah kalau misalnya kita salah pronunciationnya itu mereka tuh takut kayak ini salah pronunciationnya. Tapi itu kan overthinkingnya kita ya sebagai penyanyi. Tapi ternyata mereka tuh sangat mengapresiasi kita yang dari Indonesia. Kebetulan kita tuh salah satu penyanyi Indonesia yang berangkat ke Spanyol kemarin. Wow, itu kompetisi tertua sih, maksudnya karena udah 70 tahun dia. Berarti itu yang 70th International Habaneras. Ya. Apa tuh? Polyphony yang di Treviha itu ya? Yes, betul. Wow, itu kompetisi terlama dan kalian salah satu dari penyanyi Indonesia. Sempat waktu itu ada rumor kalau kita tuh ada dua choir yang dari Indonesia yang bakal berangkat. Itu ada anak SMA. Itu juga lumayan bagus juga yang anak SMA. Terus kalau misalnya yang untuk mahasiswa gitu kita salah satunya. Terus tapi puji Tuhan nih kita nggak punya, maksudnya bukan ini ya. Maksud aku kayak akhirnya jadinya kita yang berangkat ke Indonesia. Keluar dari Indonesia. Keluar dari Indonesia gitu. Yaudah. Jujur ini merinding banget. Aku kayak benar-benar ini full goosebump, nggak kelihatan karena pakai baju RRC ini kesayanganku. Jadi kayak tapi kalau misalnya dari yang aku tahu nih, kemarin yang di Habaneras itu kalian first place. Terus yang di Polyphony itu atau Polyphony itu kalian kebalik ya? Polyphony yang first place atau Habaneras yang mana ini? Polyphony-nya yang first place. Polyphony yeah. Terus yang Habanerasnya itu second place. Keren banget tuh, bisa top 3. Gimana tuh rasanya waktu akhirnya bisa sampai di top 3? Aku sekarang amazed sih. Kalau itu aku juga gak expect ya. Karena waktu itu pelatih aku bilang, kalau misalnya kalian latihannya masih gini-gini aja, kalau misalnya kalian pas latihan di sana, kan kita latihan di dekat hotel kan, otomatis hotelnya juga dekat pantai. Dia kayak semi-semi Hawaii gitu lah. Keren banget. Kayak karena samar-samar gitu kan. Iya. Terus kita latihan, ketemu sama choir lain, itu kerasa juga pressure karena mereka juga bagus. Karena ini termasuk kompetisi yang agak sulit sih. Karena lawannya agak berbobotnya kayak bobotnya 11-12 gitu sama kita. Nah, serem banget nih 11-12 sama kita. Sekeren itu loh Telkom University Choir ini. Amin.
Lanjut nih, gimana tuh pressure-nya? Pressure-nya ada. Jadi tadi sampai mana sih aku bilangnya? Karena latihan yang di pinggir pantai Summer itu ketemu sama choir lain. Choir lain. Pelatih aku bilang, kalau misalnya kita pulang dengan tangan kosong, nggak dapat juara apapun, ya udah berarti kita jalan-jalan ke sini ataupun lomba ke sini itu dengan kayak rasa menyesal, kayak nggak ada happy-happynya. Walaupun kayak aku ini pertama kali gitu kan. Walaupun emang ngerasa kayak gue keluar negeri nih gitu kan. Tapi si apa namanya? Aduh, mic-nya ini nih, jauh banget. Apa sih aku ngomong apa sih? Buyar Iya, dari pelatih. Pelatih, kalau misalnya kita pulang dengan tangan kosong, nggak dapat juara sama sekali, ya silahkan menikmati dengan kekalahan tersebut. Tapi kalau misalnya pulang membawa kemenangan untuk Indonesia, mengharumkan nama Indonesia dan Telkom University, itu dengan berarti kita membawa pulang sebuah apa ya aku bilangnya, apa nih, simbol no apa ya, aku bingung juga nih kata-katanya. sebuah Apa nih kira-kira Sobat Ready? iya itulah yang itu sebuah prestasi, astaga, prestasi, pencapaian sebuah pencapaian yang cukup membuat semua kayak bangga gitu sih. Tapi itu yang karena tadi menang itu jadi kayak jalan-jalan iya. Itu jujur gak expect. Oh iya? Iya, itu jujur gak expect karena kayak aduh, ini udah 70 tahun. Karena mereka kan kompetisi tertua gitu kan. Kompetisi tertua, terus tersulit. Aku gak expect sama penyanyi semua tuh gak expect kayak, loh kok kita menang gitu. Jadi aku kayak kaget, kita menang. Kayak ngerasa jadi kayak malah jadi kayak ngerasa, gitu. Kok kita menang gitu. Tapi kok kayak gitu. Berarti yang lomba nasionalnya ada beberapa ya? Yang Six Penabur International Choir tuh 3 tadi, 3 kategori. Berarti rasanya nggak ada apa-apanya nih dibanding sama deg-degannya kalian waktu di international competition. Kalau yang di nasional deg-degannya juga ada sih, tapi nggak se-pressure itu. Karena kalau di Indonesia kita kan bisa kayak cari di sosial media gitu kan, kayak tahu misalnya PSM yang lain, kita bisa dengar suara mereka kayak gimana, kemampuan mereka kayak gimana. Kita tuh udah jadi tahu gitu loh, kayak berarti batas kemampuan kita tuh segini, mereka tuh segini. Jadi kita ngerasa kayak ini masih bisa lah. Ini masih bisa lah dilawan. Gitu. Ini kayak tahu ya. Iya, karena kita tahu. Nah, kalau misalnya di internasional, kita tuh kan nggak pernah denger. Maksud aku ada beberapa yang bisa di search di YouTube ataupun sosial media. Tapi nggak secara secara langsungnya tuh kayak aku tuh belum tahu gitu kalau misalnya bentuk suara mereka tuh dalam sebuah choir tuh kayak gimana. Jadi kemarin tuh berarti mereka nyanyi ini tuh enggak. Maksud aku kayak ternyata mereka suaranya begini. Ternyata suara mereka tuh begini gitu. Gitu. Itu banyak yang bisa dilihat dan dipertimbangkan ya berarti. Iya benar. Sobat Ready ikut merinding nggak kayak aku tadi? Kayak bener-bener Grace tadi cerita udah semangat banget kan, karena emang segong itu Sobat Ready. Berarti artinya Sobat Ready berarti masih angkatan yang akan datang, atau Sobat Ready yang sekarang ini masih bisa join gak yang 2023? Bisa, karena kita kalau misalnya open recruitment itu dari 2 angkatan sebelumnya atau enggak 1 angkatan sebelumnya gitu kisarannya sih gitu. Oke, untuk yang mau keren juga kayak Grace ini, Sobat Ready bisa langsung cek dan mungkin nanti ikut waktu opreknya nih Sobat Ready. Keren banget, aku give a high salute, kayak keren banget, congratulations. Penasaran dunia kampus yang gak cuma soal kuliah? Makanya dengerin terus Campus Life. Sobat-sobat cerita di balik layar mahasiswa hanya di Campus Life. Wah, jujur tadi tuh seru banget dan aku benar-benar kebanyakan ngomong bertanya nih karena aku pingin tahu choir tuh kayak gimana sih, cerita-cerita perjalanan kamu tadi yang seru, event kampus sampai internasional, nggak cuma bikin bangga, ternyata pressure yang tadi besar itu membawa suatu bintang yang ternyata indah untuk dibawa pulang ke rumah. Tapi kelihatan banget sih kalau misalnya tadi tuh effort gitu loh, full of effort gitu dalam proses panjangnya dan lain-lainnya. Kira-kira aku mau nanya beberapa pertanyaan lagi yang pastinya mungkin bisa membantu Sobat Ready semuanya. Apa sih peran kegiatan dari choir ini sendiri yang bisa bantu kamu untuk improve karakter kamu sebagai anggota atau sebagai Telkom University student?
Perannya adalah ketika sebagai panitia ya. Jadi gimana caranya aku untuk membangun komunikasi yang baik sama semua penyanyi, sama semua tim biar nggak ada miskomunikasi. Jadi itu bisa mengasah skill komunikasi aku, mengasah skill hubungan aku dengan pihak eksternal ataupun internal. Itu sih yang bikin aku bisa belajar. Tapi berarti ada seriusnya juga, ada funnya juga, berarti banyak banget yang bisa dipelajarin ya. Terus kalau misalnya nih ada kesempatan lagi, kamu mau nggak join lagi yang namanya kompetisi internasional? Ada gak yang tunggu aja ya infonya. Oh berarti ada dan mau nih, jelas. Gak sabar ya sama vibes nervousnya itu? Iya, nanti bakal ada sama adik-adik angkatan 2024 ataupun 2025 yang untuk kompetisi internasional. Wow, gak sabar nih kita untuk nunggu ini. Berarti kalau misalnya bakal ada atau ada angkatan 2024 nih, akhir-akhir ini berarti ada kesibukan dong atau ada persiapan something gitu? Ada, proker terdekat kita ada salah satu, kita bakal ada konser di 2 kota sih. 2 kota di mana aja itu? Jakarta dan Bandung. Oke, itu konser? Yes, konser. Eksternal berarti? Eksternal. Kalau boleh tahu apa tuh judulnya? Judul konser itu adalah Northern Reverie. Dia kayak Amerika Kanada gitu. Oke, tanggal berapa nih kalau boleh tahu tepatnya? Tanggal 7 Juni minggu ini BTW. Sabtu ini Sobat Ready tanggal 7. Nah, Jakarta Bandung in the same day? Beda hari. Jadi stay tune terus di IG-nya Telkom Univ Choir nih Sobat Ready. Terus with that, semua hal yang tadi kita udah bahas, ada gak advice yang bisa dikasih untuk Telkom University student yang baru mau coba ikut kegiatan kayak choir ini, dan kira-kira hal apa sih yang mereka perlu perhatiin? Advice-nya adalah yang perlu diperhatikan ketika kalian mempunyai 2 kesibukan yang wajib dan hal kesenangan ya ini sebenarnya untuk mengasah hobi itu harus bisa balance antara kuliah dan mengikuti sebuah unit kegiatan mahasiswa. Jadi kampus kuliahnya balance, UKM-nya juga balance, jadi nggak ada yang kayak terkontaminasi dengan kesibukan satu sama lain. Berarti mereka secara brief harus fully ready dulu. Iya benar. Time management berarti yes, benar. Time managementnya. Time management dulu guys, dibanding skill yang lain itu ya. Oke. Terus kalau misalnya ngomongin mereka soal masuk choir nih, berarti ada dong, choir ini punya tagline dong? Punya, choir punya tagline, tapi ikutan ya. Okay. Mau nyoba gak? Mau nyoba apa tuh? Jadi kalau misalnya aku bilang Telkom University Choir, jawabnya amazing. Oh ya gini. Jadi tangan kanannya di atas sama si tangan kirinya di bawah, terus amazing. Oke. Gitu. Coba ya. Kayak kalau Sobat Ready Radio boleh ikutan ya. Kalau aku bilang Telkom University Choir yang tadi tagline-nya. Amazing. Ready? Ini buka atau gimana? Buka. Ready? Ready. 1, 2, 3. Telkom University Choir amazing. Wah, seru banget. Nah, itu tadi Sobat Ready keseruan tadi. Kalau misalnya kalian mau ikut amazing juga dan mau nonton acara yang super amazing itu, jangan lupa buat datang di tanggal 7 Juni konser eksternal yang berjudul Northern Reverie itu. Dan juga kalau mau dengar semuanya keseruan kita hari ini, jangan lupa untuk dengerin kita di Spotify, YouTube, Instagram, dan pastinya TikTok Ready Radio. And with that, we officially end the episodes of Campus Life. Ready Radio from Zero to Hero. Bye-bye! Masa iya udah dengerin Campus Life tapi masih mau jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja? Jangan ya guys ya. You're listening Ready Radio from Zero to Hero.